Di ulasan yang kedua ini melanjutkan yang tadi terjeda, NPV ya, net present value. Soal ini menjelaskan ada proyek besarannya 40 juta tanpa nilai sisa. Proyek ini habis 40 juta ya. Dan arus kas per tahun ditaksir 12 juta selama 5 tahun. Dengan tingkat pengembalian yang diisyaratkan 20%. Ya, bedanya kalau yang sebelumnya buyback period itu dinyatakan dalam tahun, dalam waktu. Kalau ini dinyatakan dalam persentase 20% ya. Dan proyek ini ditargetkan mendapatkan 12 juta itu selama 5 tahun. Setelah udah 5 tahun bagaimana, Pak? Ya itu lain hal, berarti udah bonus-bonusnya ya. Udah kelebihan-kelebihannya. Kemudian di faktor diskontokan 12 juta dikali 2,9906. Nah, ini teman-teman bisa coba nanti dicek di modulnya apakah ada tabel diskontonya ya. Kalau tidak ya nanti teman-teman yang sudah ngambil mata kuliah manajemen keuangan itu bisa dicek kembali bagaimana menghitung nilai diskonto ya dengan menggunakan kalkulator. Dikurangi 40 juta. 40 juta itu nilai investasinya. Hasilnya 35 juta 887.200. Sedangkan nilai investasinya 40 juta minus 4 juta. NPV-nya negatif ya. Berarti proyek ini lebih baik ditolak. Nah, di sini ada forecast atau bukan forecast ya, ada taksiran tentang penentuan tingkat pengembalian. Dan ini emang harus benar-benar akurat ya. Karena ini di soal, jadi ya dibuatlah 20%. Tingkat pengembalian itu kalau realnya bisa dilihat dari laju inflasi ya. Laju inflasi itu berapa dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia atau di negara tempat nanti mau investasi itu berapa besarnya. Nanti dari rumusan itu, dari hitungan itu bisa bulat angka tingkat pengendaliannya berapa persen ya. Itu dasar untuk menentukan tingkat pengembalian. Dalam hitungan ini NPV-nya ditolak ya karena ininya negatif. Nah, ini kalau dalam bentuk tabel. Jadi teman-teman nanti di soal diskusi ada kasus yang harus kalian selesaikan, teman-teman selesaikan. Itu saya sarankan, saya wajibkan teman-teman berpedoman ke BMP ya. BMP analisis kasus bisnis yang ini ya. Jadi jangan mencari jawaban atau rumus yang ada di internet. Itu tidak standar dan itu tidak dibolehkan di UT ya. Jadi harus seperti ini. Dan ini juga teman-teman ketik kembali. Jadi teman-teman melakukan perhitungan dengan kertas ya. Jangan, saya sih tidak menyarankan teman-teman langsung menjawab di Excel, tapi harus ada kertas karena itu lebih mudah untuk memindahkan pemahaman ke dalam aplikasinya. Aplikasinya itu hitungan. Suatu perusahaan sedang mempertimbangkan usulan proyek investasi 700 juta dengan tingkat pengembalian yang disyaratkan 15%. Anggaplah 15% ini dari pengamatan pertumbuhan ekonomi dan inflasi. 700 juta ya. Ini kita arus kasnya itu tidak sama setiap tahunnya. 300, 250, 200, 150, 100. Makin menjauh dari tahun yang pertama, maka nilai arus kasnya semakin rendah. Nah, di sini 300 dikalikan 0,8696. Ini lihat tabel sekarang ya. Lihat nilai tabel sekarang. Teman-teman bisa menghitung dibagi, kalau nggak salah ya, saya lupa persis ininya, 1 dibagi 1 plus
0,15 dipangkat 1. Atau kalau itu hasilnya bukan 0,8696, ya teman-teman bisa mencoba 1 dikalikan 1 plus 0,15 pangkat 1. Totalnya dijumlahkan. Nilai sekarangnya 716, investasi awalnya 7. Jadi ada kelebihan ya, ada kelebihan 16 juta. Karena ada kelebihan ini atau nilainya positif, maka investasinya diterima ya. Metode indeks profitabilitas ini menghitung kemampuan untuk menghasilkan keuntungan dengan persen value dikurangi persen value arus kas dengan investasi awal. Rumusnya CF cash flow per 1 ditambah R-nya itu bunga dibagi 10 IO. IO itu investasi awal. Ya. Kalau kita lihat di sini, ini sesuai dengan yang hitungan tadi ya. PI profitabilitas, indeks profitabilitasnya itu kalau hasilnya lebih dari 1 layak diterima ya. PF-nya ini kan lebih dari 1 ya, 716. Kemudian kalau kurang dari 1 tidak layak atau ditolak. Kurang dari 1 berarti minus ya, itu ditolak. Nah, 716 985 dibagi 700. 700 juta itu modalnya ya. Modalnya, kemudian indeks ininya nilai sekarangnya 716,895. Nah, ya. Berarti hasilnya plus. Proyek ini layak untuk dijalankan. Average rate of return. Metode yang digunakan angka keuntungan menurut akuntansi dan dibandingkan dengan rata-rata nilai investasi. Rata-rata laba pajak dibagi rata-rata investasi. Disebut layak apabila tingkat keuntungan lebih besar daripada yang diharapkan. Nah, di sini saya tidak bisa menjelaskan karena tidak disertakan soal ya. Jadi saya hanya bisa menjelaskan yang disertakan soal dari universitas terbuka. Jadi sumbernya ini sumber yang utuh. Semua kelas analisis kasus bisnis itu sumbernya sama. Cuman di sini tutor menjelaskan maksudnya ini apa, bagaimana cara menghitungnya ya. IRR, internal rate of return, tingkat pengembalian internal. Tingkat bunga yang dapat menjadikan NPV sama dengan 0, artinya net present value-nya itu sama dengan 0. Karena persen value arus kas pada tingkat bunga tersebut sama dengan investasi awalnya. Jadi ini artinya untuk menghitung balik modalnya ya, balik investasinya. Tapi dengan rumusan NPF. Kalau di buyback period itu kita gampang ya. Tinggal ditambahkan aja uang kas yang masuknya ya. Uang arus kas yang masuknya berapa harus sama dengan yang dikeluarkan. Nah, itu kelihatan. Kalau ini menggunakan rate ya, menggunakan bunga, ada NPV-nya, menggunakan diskonto. Metode ini memperhitungkan nilai waktu uang jadi arus kas di diskonto atas dasar biaya modal atau tingkat bunga. Kalau IRR lebih dari tingkat keuntungan yang disyaratkan, usulan diterima. Kalau IRR kurang dari tingkat keuntungan yang disyaratkan, investasi ditolak. Ya, kita bisa simak ininya dulu. Jadi ini ada 2 rumus ya teman-teman untuk mencari IRR. Yang pertama itu harus mencari NPV dulu. Ya. NPV yang disyaratkan di sini itu 0 sama dengan hasil dari NPV-nya. Ya, jadi ketika hasilnya sekian-sekian, apakah sama dengan 0 hasil dari perhitungan NPV-nya. CF cash flow, kas masuk pertama, kedua, ketiga, keempat dan seterusnya.
Hitung PV arus kas yang diusulkan proyek investasi dengan menggunakan tingkat suku bunga yang dipilih sembarangan. Kita lihat ininya teman-teman. Langsung. Suatu perusahaan sedang mempertimbangkan usulan proyek sebesar Rp112.500.000. Pengembaliannya 15%. Itu kalau di total tahun pertama sampai tahun kelima. Tapi di sini kita menggunakan diskonto ya. Kalau menggunakan buyback piutang sih gampang. Coba di total tahun pertama sampai tahun keberapa yang hasilnya melebihi dari 112 ya. Nah, di sini dirinci 45 dikalikan 0,85 ya. Di sini ada dua asumsi ketika ininya bunganya 13 dan ketika bunganya 12 ya. Sudah dapat tuh hasilnya ya, 11.926 kalau yang bunganya 13, 114.239 kalau yang bunganya 12. Nilainya sama ya, 112 ya. Ini kenapa kok dibuat perbandingan, Pak? Ya ini buat mengetahui mana yang tingkat suku bunganya ini ideal ya, teman-teman. Buat mengetahui mana yang suku bunganya ideal. Apakah 13 yang lebih tinggi atau 12 yang dianggap lebih rendah. Hasilnya sudah dapat di sini karena nilai investasinya sama 112.500. Itu kalau di ini kan min 575 kemudian 1739. Nah, ini ya. Selisihnya 114.240 dikurang 111.925. 114.240. Nah, ini ada ya 114.240, ini pembulatan dari yang 114.239 teman-teman ya. 114.239 itu pembulatannya 114.240. Kita bicara yang ketika suku bunganya 12%, selisih PV-nya 114.240. Kemudian yang 13% itu 111.925 ya. Ini dia kurang, nominalnya kurang 1 nih yang total nilai sekarang. Mestinya 111.926, tapi ini ditulisnya 11.926 ya. Yang benar 111.926 ya, teman-teman. Kalau dikurangi 112.500 hasilnya min 575. Nah, itu. Dapat itu ya selisih PV dengan OI. Kalau yang berbasis 13 nilainya juga yang di bawahnya 235 min 575. Nah, ini kita lihat di sini mana yang lebih nilainya positif. 12% ditambah 1740 dibagi 2315 dikali 1% ya. 1740 itu hasil dari yang ini ya, teman-teman. 114.240 dikurangi 112.500, 1740. Nah, ini kita buat membandingkan bunga mana yang dirasakan tepat ya. Hasilnya 12,75. Begitu juga dengan yang 13 min 575 ya. Min 575 ini ada dibagi 2315 dikalikan 1%. Hasilnya 12,57. IER yang pertama 12,75, IER yang kedua 12,57. Nilai IER lebih kecil dari 15%. Maka usulan proyek investasi ditolak. Jadi standarnya 15%, tapi hasil yang dicapai ini kurang dari 15%.
Kurang dari 15%, ya. Karena lebih kecil daripada yang ditargetkan 15% itu. Kasus arus kas setiap tahunnya jumlahnya sama. Nilai investasinya 80 juta. Kemudian arus kas setiap tahunnya 24 juta selama 5 tahun. Tingkat pengembalian yang disyaratkan 12%. Berapa besarnya IRR? Apakah proyek akan diterima atau ditolak? Nah, 24 juta dikalikan 3,35522. Teman-teman nanti bisa dicek di tabel diskonto yang 15% untuk 5 tahun, ya. 15% untuk 5 tahun. Pangkatnya pangkat 5, ya. Kemudian dikurangi 80 juta, nilai investasinya 80 juta. Hasil MPV-nya 452.800. Dicoba faktor diskontonya 16, ya. Ini asumsi mencoba-coba aja, ya. Kalau enggak 15, yang di atasnya atau di bawahnya, ya. Kalau enggak di atasnya, di bawahnya. Tapi nanti kalau di soal ujian atau di soal diskusi, ya teman-teman tinggal lihat aja asumsi faktor diskonto yang dicoba itu berapa. Tapi di sini standarnya IRR-nya itu 12%. Apakah nanti hasilnya itu di atas 12% atau kurang dari 12%? Ya. Apakah hasilnya itu di atas 12% atau kurang dari 12%? Kalau kita lihat hitungan yang pertama, yang 15%, NPV-nya positif. Kalau yang kedua, NPV-nya negatif. Ya, diselisihkan deh itu. Ya, diselisihkan sama dengan menggunakan pola yang tadi, maka IRR-nya itu 15,24. Artinya apa? Artinya ini di atas dari 12% IRR-nya. Berarti proyek ini bisa diterima. IRR sekali lagi itu asumsi target, ya, internal rate return yang akan diterima. MIRR, tingkat diskonto yang mengakibatkan nilai sekarang dari biaya proyek sama dengan nilai sekarang dari nilai akhirnya, di mana nilai akhir proyek adalah jumlah nilai masa mendatang dari kas masuk yang dimajemukkan terhadap biaya modal. Berarti di sini ada pendiskontoan, pemajemukan uang yang masuk terhadap uang yang sudah dikeluarkan. IMR lebih dari tingkat pengembalian diterima, IMR kurang dari tingkat pengembalian ditolak. CIF, ya, ini cash value-nya. Sebuah proyek investasinya 3 tahun dengan tingkat pengembalian 10%. Berarti MIMRR-nya itu berapa? 10%, ya. Dan investasi awal 6.000 dengan arus kas sebagai berikut. Artinya target yang akan didapat itu tahun pertama 2.000, tahun kedua 3.000, tahun ketiga 4.000. Kalau di jumlah tahun 1 ke 2 itu masih 5.000, ya. Kalau di tahun ketiga itu totalnya jadi 9.000. Investasinya cuman 6.000. Kita lihat kalau hitungan ininya, ya. 201,110. 200 apa tuh di tahun pertama, ya. Terus 1,110 tuh 1 plus R. R-nya kan berapa tadi? 10, ya. Kemudian pangkat 2 ditambah 3.000 dikalikan 1 plus 10 pangkat 1. Nah, untuk pangkat 2 pangkat 1, nah ini teman-teman bisa memahami yang N dan T, ya. N dan T. N-nya itu tahun yang 2 tahun yang berikutnya, ya. Tahun yang berikutnya berarti kan 2. Kalau T-nya itu berarti di tahun pertamanya 1, ya. Yang 2.000, ya, 2.000 itu di tahun yang kedua. Kemudian kalau yang 3.000
itu selisih tahun sebelumnya, berarti di tahun pertama 1,10. Atau langsung diinikan aja teman-teman ya. Kalau yang 1,10 2 itu adalah tahun kedua, kalau yang 1,10 pangkat 1 itu tahun pertama. Hasilnya 4 dikalikan 1, 10 pangkat 0. 2, 4, 20 ditambah 3, 300 ditambah 4000. Nah, perhatikan teman-teman. Ini yang 4000-nya ini adalah yang tahun ketiga ya. Tahun ketiga itu 4000, 1 ditambah rate-nya 10%, pangkatnya pangkat 0. Ya, habis. Ketiga itu kenapa pangkat 0? Karena dianggap proyeknya ini kan hanya berusia 3 tahun ya. Proyeknya hanya berusia 3 tahun, berarti habis di tahun ketiga. Perhitungannya ya dilakukan 2000 dikalikan 1,10 dipangkat 2 dikalikan 2000 ya. 110 pangkat 1 dikalikan 3000. 110 pangkat 0 kalikan 4000. 110 pangkat 0 kan ini ya, ininya nilainya 1, jadi 4000 dikali 1 4000. 9720 itu kalau di total semua. Berdasarkan rumus MIRR, 6000 itu yang diinvestasikan sama dengan hasil 9720 per 1 plus MIRR pangkat 3. Pindah ruas ya. Saya rasa ini tidak terlalu membingungkan banget ya, tapi ini memang harus menggunakan kalkulator yang ada ininya ya, yang Casio yang ada kuadratnya. 9720 per 6000, 1,62 pangkat 3 ya, hasilnya 17,45. Ininya pengembaliannya 10%. IMR mengasumsikan arus kas dari semua proyek diinvestasikan kembali dengan tingkat pengembalian sebesar IRR proyeknya. Tadi ininya 10%, tapi MIRR-nya 17,45. Wah, itu bagus ya. 17,45. Coba ini teman-teman, ini ada soal, tapi ini sebenarnya soal untuk pengayaan aja ya teman-teman. Kalau soalnya seperti ini, kira-kira itu metode penilaian proyeknya ini pasnya menggunakan apa? Payback period, NPV, IRR, MIRR, atau yang seperti apa ya. Jadi dari yang tadi disebutkan itu, yang dijelaskan, untuk soal yang ini pasnya menggunakan yang mana? Pasnya menggunakan yang mana? Nah, ini yang proyek A itu arus kasnya tetap konstan ya, linear, setiap tahun sama. Kalau yang B itu berbeda, yang C berbeda. Cuman di sini semua nilai investasinya 90 juta dan umurnya masing-masing 5 tahun. Nah, ini bisa teman-teman jadikan challenge ya. Seberapa paham yang sudah dibahas, dan ini sifatnya sebenarnya tidak wajib bagi seorang tutor untuk memberikan ulasan, tapi mudah-mudahan dengan ulasan ini teman-teman agak mudah memahami, dan nanti ditunjang dengan ulasan-ulasan yang disampaikan di inisiasi 1 ya. Silakan dikerjakan diskusinya dan berpedoman pada BMP, dan ingat jawabannya jangan berbelit-belit. Kalau ditanyakan untuk menghitung rumus, langsung rumus. Teman-teman jangan terbiasa tidak ditanyakan definisi, tapi teman-teman menuliskan definisi, menjelaskan definisi. Itu tidak nyambung, dan itu bukti bahwa kita tidak paham apa yang ditanyakan, dan kita hanya mengikuti dari jawaban-jawaban sebelumnya. Nah, itu bahaya ya. Jadi ketika menjawab jangan sekali-kali melihat jawaban peserta yang lain, karena bisa jadi peserta yang lain itu ada yang tidak paham substansi soalnya. Jadi substansi soal itu penting untuk dipahami.
agar jawabannya pas, jawabannya langsung. Percuma jawabannya berbelit-belit tapi tidak nyambung, apalagi didapat dari copy paste. Dan hindari juga mengcopy paste yang ada di slide, itu tidak berguna. Dan teman-teman harus belajar memparafrase, jadi menjelaskan kembali atas pembacaan yang teman-teman lakukan sesuai dengan soal yang ditanyakan. Itu ya. Kalau seperti hitungan ini ya berarti tinggal lihat aja dari kasus ini rumusnya mana yang tepat untuk dihitung metode penilaian investasinya. Sekian ulasan dari saya, semoga bermanfaat dan cukup membantu teman-teman untuk memahami materi yang pertama ini. Ini terbagi 2 ulasan dan insya Allah setiap inisiasi saya akan sempatkan untuk membuatkan ulasan dan teman-teman bisa mengikutinya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.